Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menunjukkan bagaimana perbedaan stateful widget dengan stateless widget ya. Untuk stateful widget dalam kasus counter ya, counter untuk stateful widget, kalau kita berhasil install pertama kali ya, maka otomatis contohnya adalah counter yang menggunakan stateful widget ya, counter yang menggunakan stateful widget ya. Ini kalau kita lihat, ini stateful widget ya, ini salah satu contohnya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengubah ini menjadi stateless? Jawabannya adalah bisa ya, bisa. Pertama, yang jelas yang kita ubah ini adalah ini, kita nggak perlu state ya, langsung aja. Kalau kita lihat ya, main ini kan manggilnya ke my app yang stateless widget ya. Terus kemudian di dalamnya ada material app. Material app ini kemudian memanggil my home page yang stateful. Nah, stateful ini kita ubah aja menjadi stateless ya, stateless. Di statelessnya ini kemudian kita hapus, kita hapus sampai sini, langsung sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian override-nya yang kita pakai di sini, kita override widgetnya, jadi makanya kita hapus sampai seluruhnya. Jadi widget build ini juga masuk ke dalam my homepage. Nah, setelah itu perlu diingat, stateless itu variabel globalnya dia harus final ya, harus final. Nah, setelah itu waktu tekan tombolnya, kalau ini kan tinggal increment counter ya, dia memanggil counter. Nah, kalau ini kita memanggil kembali dirinya sendiri, yakni my homepage secara rekursif. Oke, cara kerjanya seperti ini. Jadi ininya kita panggil kembali secara rekursif, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat, kita gabungkan my homepage ya, kemudian counternya. Nah, karena di sini perlu input, kita masukkan di sini di konstruktornya ya, di konstruktornya kita masukkan. Terus oke, ini tetap sama. Nah, di sini ampressnya kita pakai run app. Jadi sama seperti yang di atas ini yang menggunakan run app, di sini juga kita menggunakan run app. Kemudian kita panggil material app ya, karena material app ini kita butuh konteks, karena tanpa material app konteksnya nggak tahu. Kemudian kita builder lagi, manggil builder, kita manggil my homepage. Nah, di sini counternya kita tambahi counter plus 1 ya. Tentu dengan menggunakan stateless ini lebih tidak efisien ya, memorinya lebih. Tapi kalau untuk page yang tidak berubah, maka hal ini kecepatannya sangat bagus ya. Oke. Untuk analisanya kita bisa, misalkan ini ya, saya runningnya di sini karena saya menggunakan filenya bukan nama main ya. Jadi runningnya saya running manual. Oke. Kita tunggu dulu sebentar. Oke.
nanti di sini untuk analisanya kita bisa pakai yang disediakan oleh, jadi gini, kalau kita pakai Android Studio itu ada namanya profiler, tapi kalau pakai Visual Studio sebenarnya apa nggak bisa diakses? Pasti bisa diakses. Nanti kita lihat di sini ya, cara aksesnya gimana sih. Bentar ya, jangan lupa. Bentar. Saya cuma lupa ini. Nggak usah dulu, supaya tetap di atas ya. Oke, nah kita lihat di sini kan ada alamat HTTP. Profilernya bisa diakses di sini. Ya, profilernya bisa diakses ini. Tinggal kontrol klik, maka nanti bisa terbuka di sini. Itu profilernya. Nah, kalau kita lihat ini jalan ya. Nah, sebentar. Nah, jalan. Cuman sekali lagi karena ini stateless, jadinya malah lebih berat. Ya, secara teoritis memang stateless itu kalau untuk hal seperti ini itu jadi berat. Tapi kalau untuk tampilan yang tidak pernah berubah, maka stateless ini paling bagus. Nah, ini kan Anda lihat, ini bisa dicek, memorinya juga bisa dicek ya di sini. Jadi tidak harus menyalakan Androidnya. Kalau kita coba ya, kita cek lagi. Nah, ada perubahan memori, sebenarnya ada perubahan memori. Ini Anda klik aja sampai 500 kan tidak kelihatan perbedaannya antara yang stateless sama stateful. Dua-duanya Anda klik aja 500 kali gitu ya, mungkin bisa menghabiskan mouse ya. Tapi ya memang namanya riset ya, seperti itu ya, kalau kita ingin tahu perbedaannya. Itu saja. Mohon maaf kalau kemarin memang laptop saya masih trouble, jadi ini materi tambahan yang penting untuk saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.